Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengedar narkoba makin nekat saja. Hampir 30 kg sabu-sabu dan ribuan pil ekstasi dari Malaysia masuk ke Indonesia. Polisi langsung menangkapnya. Seorang kepala yayasan pondok pesantren di Kabupaten Tapanuli Selatan diduga tega cabuli seorang santriwatinya sendiri. Timnas Garuda U17 jalani latihan perdana di Stadion Utama Sumatera Utara. Siswa SMP berusia 15 tahun tewas di rumahnya di Simalungun. Saat ditemukan, wajah remaja laki-laki itu tertutup plastik dan tangan terikat. Tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan atau lainnya. Mamanya. Iya, pada Keluarga menangis histeris saat putranya tewas mengenaskan di rumahnya di Jalan Veteran Bandar Simalungun. Jasad ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik dan tangan terikat. Jasad siswa SMP itu pertama kali diketahui oleh pamannya yang membuka paksa pintu rumah bersama polisi dan aparat desa. Mereka membuka paksa pintu kamar yang terkunci dari dalam setelah ibu korban yang ada di luar kota meminta bantuan karena anaknya tidak bisa dihubungi. Kami mendapat keterangan bahwasanya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum. Sementara dari hasil pemeriksaan dokter forensik RSUD Jasamen Saragi Pematang Siantar, tidak ada ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan otopsi, sedikit yang bisa saya terangkan bahwa hasil dari pemeriksaannya tidak ada dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dan untuk hasil lebih konkretnya lagi, kita tunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium dari sampel-sampel yang sudah kita berikan ke laboratorium nanti. Kini jenazah sudah dimakamkan di kawasan perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Pasca viralnya video salah satu di kandang kera di Medan Zoo yang penuh dengan sampah, Pemkot Medan berencana memperbaiki sistem pengelolaan Medan Zoo. Kandang kotor akibat tidak dibersihkan petugas penjaga kandang. Salah satu kandang kera di kawasan Medan Zoo, Jalan Simalingkir B, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ini tampak terlihat penuh dengan sampah. Bahkan area kandang kera khas Sulawesi berlapis kawat besi ini terkesan tidak terurus. Video yang diunggah ke media sosial pada 27 Juli 2025 ini pun langsung viral. Sementara pihak Pemkot Medan langsung menindaklanjuti peristiwa ini dan mengaku jika penyebab banyaknya sampah di kandang tersebut karena tidak dibersihkan. Dan saat ini sudah dilakukan pembersihan. Dari Pemkot. Itulah makanya begitu ada viral itu langsung saya tahu pemerintah nggak dibersihkan pada pagi harinya. Pada saat ini sudah bersih, tapi memang untuk Medan Zoo ini butuh perhatian khusus. Kami harap mohon doanya kami segera bisa perbaiki ya, sistem di Medan Zoo-nya sendiri. Harus ini satwa-satwa kita, satwa kesayangan kita semuanya, kami menaruh perhatian besar pada Medan Zoo. Ya, terima kasih Pak. Diharapkan pemerintah kota Medan dapat segera memperbaiki sistem pengelolaan di kawasan Medan Zoo agar hewan di dalamnya dapat terlindungi dan warga mau datang dan meramaikan kembali kawasan kebun binatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ogah bawa batu besar untuk mengintimidasi pengendara jika tak mau diatur. Aksi ini terjadi di perempatan Jalan Pancing dan MMTC, Kota Medan. Karena video ini viral, Paugah itu pun ditangkap polisi. Seolah tengah menakut-nakuti pengendara yang melintas, seorang pria yang diduga Pak Ogah ini memegang batu berukuran cukup besar. Seakan ingin melemparkannya saat mengatur lalu lintas di perempatan Jalan Pancing dan MMTC Kota Medan Kamis lalu.
Karena dianggap meresahkan pengguna jalan, pria ini akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku membawa batu agar tidak diganggu oleh rekannya sesama Pak Oga. Dia itu karena ada selisih paham dengan teman dia yang sama bekerja sebagai Pak Oga, dengan alasan itu adalah untuk menjaga diri supaya teman dia sebagai Pak Oga tidak mengganggu dia. Itulah alasan dia. Sejauh ini belum ada laporan dari warga yang menjadi korban Pak Oga yang membawa batu itu, sehingga pelaku pun tidak ditahan dan hanya diberi pembinaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Masuk lewat jalur laut, 2 pengedar narkoba nekat membawa hampir 30 kg sabu-sabu dan 20.000 butir pil ekstasi dari Malaysia. Keduanya akhirnya ditangkap saat narkoba Polres Tabes Medan. Tim dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan ini langsung menyergap mobil pembawa narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Dusun Desa Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan pada Kamis pekan lalu. Dari penangkapan 2 orang berinisial DC dan MEP yang diduga sebagai kurir ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 29,9 kg. Selain itu, polisi juga menyita 20.000 butir pil ekstasi. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, barang bukti narkoba ini dikirim melalui jalur laut yang kemudian diterima oleh kedua tersangka dengan menggunakan perahu kecil, lalu membawanya melintas darat menuju kota Medan dan Pekanbaru. Diperkirakan narkoba ini berasal dari Malaysia yang kemudian akan diedarkan di Indonesia. Untuk narkobanya di Malaysia. Ini lewat jalur laut, kapal kecil, kemudian disambut sama dia pakai kapal ya. Kamu nyambutnya pakai kapal? Sampan kecil. Pakai sampan kecil. Jadi dia yang nyambut ke laut. Ya. Barang buktinya ada 30 kilo kurang lebih, 29,956. Ekstasinya Pak? Ekstasinya 20.000 butir. Kedua tersangka kini dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Usai melakukan pemusatan latihan di Bali, skuad Garuda Muda 17 tahun menjalani latihan perdana di Stadion Utama Sumatera Utara. Latihan kali ini difokuskan kepada pengaturan strategi untuk menghadapi timnas Tajikistan pada pertandingan Piala Kemerdekaan. Inilah kegiatan latihan perdana Tim Nasional Indonesia cabang olahraga sepak bola putra di usia 17 tahun. Latihan ini guna mempersiapkan pertandingan Piala Kemerdekaan tahun 2025 di Sumatera Utara. Pemusatan latihan digelar Sabtu sore di Stadion Utama Jalan Arteri Kuala Namu, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Latihan yang digelar selama 2 jam ini melibatkan 31 pemain. Terdapat beberapa pemain baru pasca pemusatan latihan di Bali yang difokuskan untuk mencari talenta baru dengan melibatkan pemain diaspora dan pemain di luar daftar Piala Asia umur 17 tahun kemarin. Latihan ini juga sekaligus melihat potensi pemain yang layak dibawa ke event internasional Piala Dunia tahun ini di Qatar pada November 2025 mendatang. Kalau saya pasti target saya adalah saya ingin mencoba semua pemain yang ada di tim saat ini ya, karena sekali lagi ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia, sehingga nanti bisa menjadi catatan buat kami apakah kita butuh pemain baru lagi atau kita lihat situasinya. Jadi fokus saya di 3 pertandingan seperti Piala Kemerdekaan ini adalah untuk melihat situasi pemain baru, termasuk beberapa pemain yang akan kita coba nanti untuk kita bawa di Piala. Total sebanyak 4 tim mengikuti ajang Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara pada tanggal 12 hingga 18 Agustus nanti. Timnas U17 Indonesia besutan Nova Arianto ini bakal bersaing dengan timnas dari Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.